Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pepatah nih buat teman-teman sekalian, kenal maka tak saya. Oke, di sini saya selaku pemandu LKMM 2020 buat teman-teman sekalian. Nah, izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Sinta Kusumajani. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dari program studi manajemen bisnis. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang SRK, sasaran, risiko, dan konsekuensi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu persatu nih materi tersebut. Oke, yang pertama adalah sasaran. Ada yang tahu sasaran itu apa? Oke, mungkin masnya. Oke, benar sekali ya mas. Oke, mbaknya belakang. Oke, benar juga. Nah, di sini argumen teman-teman ini semuanya benar, gak ada yang salah ya teman-teman. Oke, baiklah. Sasaran menurut KBBI adalah suatu hasil atau sesuatu tujuan yang untuk dicapai sebagai landasan utama nih teman-teman. Nah, sasaran sendiri juga diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan atau dicapai bagi orang-orang atau suatu kelompok. Nah, sasaran tersendiri ini juga bersifatnya jelas dan juga terukur nih teman-teman, agar bisa berjalan dengan lancar tentunya. Sebagai contohnya nih, buat teman-teman kalian semua kan sudah menjadi mahasiswa nih. Nah, kalian kan tentu sudah ada target atau sasaran tersendiri nih buat kedepannya itu seperti apa. Oke, nah seperti contoh nih, saya contohkan target sasaran saya nih. Target sasaran saya selama kuliah di UISI ini adalah saya ingin mendapatkan IPK yang baik, lulus dengan tepat waktu, dan setelah lulus saya ingin kuliah lagi dengan S2 ke luar negeri tentunya. Itu adalah cita-cita saya. Nah, adapun tahap-tahap untuk mencapai suatu sasaran nih teman-teman. Yang pertama adalah adanya persiapan yang matang nih teman-teman. Nah, ada kalanya kita harus membuat rencana terlebih dahulu untuk kita mencapai suatu sasaran kita nih teman-teman. Nah, untuk mencapai suatu sasaran tersebut, kita merencanakan dunia kita bisa tuliskan atau lain halnya dengan kita membuat motivasi atau apa, itu bisa mendorong semangat untuk mencapai sasaran teman-teman sekalian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini saya katakan sebagai final untuk tahap perencanaan nih teman-teman. Maksudnya gimana sih kak? Nah, tadi kalian kan sudah merencanakan nih. Nah, setelah itu kalian laksanakan nih dengan baik rencana kalian, sasaran kalian itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Mengapa saya katakan tahap evaluasi ini penting? Nah, karena jika tahap pertama atau tahap kedua ini teman-teman merasa kurang cukup dan kurang maksimal nih, bisa kalian untuk menanyakan pada diri kalian sendiri, kok bisa sih target sasaran saya kok bisa kurang maksimal, ini bagaimana? Oke, ada yang tanya nih, bagaimana sih kak caranya untuk mencapai suatu target yang kita inginkan nih secara maksimal? Oke, di sini saya akan mengkasih tips and trick buat kalian teman-teman semua nih. Tips and triknya adalah dengan melakukan SMART. Nah, kita ulas satu persatu ya teman-teman. S adalah spesifik. Nah, spesifik ini dimaksud sebagai karakteristik usaha kalian. Bagaimana kalian ini bisa menghasilkan suatu target dengan jelas dan tentunya juga harus fokus ya teman-teman. Yang kedua adalah M, measurable. Nah, pada target ini lebih menekankan pada kriteria untuk bagi teman-teman kalian semua nih. Bagaimana cara kalian untuk mengukur seberapa jauh sih target atau sasaran kalian nih teman-teman. Dan yang ketiga adalah A, attainable. Nah, attainable ini bisa disebut dengan realistis. Nah, artinya apa nih kak? Target atau sasaran kalian nih harus nyata, harus secara real. Dan target sasaran ini gak boleh dibuat dengan mudah nih teman-teman, harus ada rintangannya tersendiri. Dan yang keempat adalah relevan. Nah, relevan ini targetnya harus selaras dengan target-target lainnya dan juga harus ada dukungan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti orang tua, teman, atau sahabat, atau kerabat, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah T. Apa itu? Time based atau timeline itu teman-teman. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana sih di sini timeline sendiri itu ada jangka waktu tersendiri nih buat teman-teman untuk mencapai suatu target kalian. Itu kapan kalian akan mencapai suatu target tersebut. Dan kuncinya adalah harus tetap fokus, harus tetap konsisten juga nih teman-teman.
Oke, materi yang kedua adalah risiko. Ada yang tahu risiko itu apa? Oke, risiko. Berarti yang belakang menjawab ancaman. Itu benar sekali ya, teman-teman. Risiko adalah suatu tindakan yang bersifat negatif yang mungkin terjadi jika pencapaian tujuan sasaran kita ini tidak tercapai. Nah, contohnya nih, seperti saya besok akan melakukan UAS statistika. Nah, tapi dalam UAS itu saya ini tidak belajar sama sekali, teman-teman. Malah saya nongkrong dengan teman-teman saya. Nah, pas waktu besoknya, waduh, saya tidak bisa apa-apa nih. Dan resikonya mungkin bisa terjadi nilai saya jelek dan nilai mata kuliah statistika saya bisa mengulang kembali nih, teman-teman. Oke, bagaimana sih Kak caranya untuk mencegah suatu resiko pada diri kita? Oke, yang pertama adalah kita identifikasi suatu masalah. Nah, kita identifikasi, kita menganalisis, kita mencari tahu bagaimana apa aja sih faktor-faktor yang menjadi ancaman pada diri kita nih, teman-teman. Dan yang kedua adalah identifikasi penyebab ancaman tersebut. Nah, kita ulas kembali nih, kita mencari informasi secara ulang, secara detailnya, bagaimana sih kok bisa gitu loh. Padahal saya nih udah target capaian sasaran saya ini udah tepat, tapi malah kok ada resiko. Dan yang ketiga adalah tentukan resiko itu tersendiri. Nah, untuk cara menentukan bagaimana resiko ini sendiri, nah kita tadi kan udah mengumpulkan data, menggali informasi sebanyak mungkin. Nah, itu kita tentukan apakah risiko kita ini termasuk risiko yang sedang atau kecil atau malah tinggi sebaliknya. Dan yang terakhir adalah identifikasi penyebab risiko. Nah, kenapa sih Kak kok kita harus identifikasi dan selalu identifikasi? Oke, menurut saya ini identifikasi itu penting ya, karena ini juga akan mempengaruhi apa aja sih faktor risiko yang bisa ada di diri kalian nih, teman-teman. Oke, materi yang ketiga atau yang terakhir nih tentang konsekuensi. Konsekuensi adalah suatu tindakan atau ancaman yang bersifat negatif yang mempengaruhi suatu target sasaran kalian tentunya nih, teman-teman. Nah, gimana sih Kak caranya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti untuk menangguh konsekuensi? Oke, di sini saya ada 8 tips nih bagi teman-teman kalian semua. Yang pertama adalah tuliskan. Nah, tuliskan ini dimaksudkan sebagai tuliskan target sasaran kalian masing-masing nih seperti apa. Dan yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini kalian harus konsisten nih dan fokus terhadap cara pencapaian suatu hasil kalian nih bagaimana. Dan yang ketiga adalah motivasi. Kenapa motivasi ini penting? Karena motivasi ini biar kalian semangat gitu loh, teman-teman, untuk mencapai suatu hasil target yang maksimal. Dan yang keempat adalah adanya rencana lain. Nah, kok ada rencana lain sih Kak? Bagaimana? Nah, jika target kita yang pertama itu gagal, kita adanya suatu jaga-jaga itu loh, teman-teman, jaga-jaga target kita yang kedua untuk kita lakukan. Dan yang kelima adalah lakukan yang terbaik. Dan yang keenam adalah tahap evaluasi. Dan yang ketujuh, nah ini penting nih, jangan lupa berdoa juga. Dan kedelapan yang terakhir tentunya harus berpikiran yang positif. Oke, sekian dari pembawaan materi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.